Selamat malam, kembali lagi di Fast Entertain di Cerita Misteri. Perkenalkan, gue Fani. Hari ini kita bakal bercerita tentang sebuah pesugihan. Mungkin pesugihan ini lebih ke pedagang kali ya. Penasaran kan? Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya karena masih banyak cerita misteri lainnya. Hari ini gue mau menceritakan sebuah pesugihan sate gagak. Nah, iya, pesugihan sate. Tapi kali ini bukan sate ayam atau sate kambing ya, tapi sate gagak. Nah, ini juga gue baru tahu ya tentang pesugihan ini. Pesugihan yang ya kita menjual sate. Nah, tapi gue mohon maaf ya karena gue nggak ketemu nih asal usul sate ini nih. Karena banyak artikel juga yang nggak menceritakan asal usulnya. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi lebih kebanyakan nggak menceritakan tentang asal usul sate gagak ini. Nah, di sini gue bakal menceritain ritualnya, lebih ke ritualnya, terus apa aja nih dalam ritualnya yang dibawa. Nah, ini juga gue dapat cerita dari satu narasumber juga ya. Mungkin bisa dibilang dia pernah mengikuti ritual ini. Nah, sebelum itu gue mau ceritain awal ritual ini ya. Ritual sate gagak ini ciri khas pesugihan Dewi Lanjar. Konon Dewi Lanjar memiliki kekayaan yang melimpah berupa harta dan emas. Uniknya, uang yang dia punya mata uang yang dimiliki manusia. Ya, gue juga dibaca di artikel mata uangnya itu mata uang Indonesia, Singapura, Thailand. Nah, mungkin pesugihan ini jatuhnya mungkin udah go internasional kali ya, karena semua mata uang manusia tuh ada. Nah, ritual ini yang disiapkan ya pasti sate gagak. Nah, uniknya sate gagak ini bukan kita udah siapin nih di rumah, tapi sate gagak ini dibuat di atas gunung. Nah, gue bakal cerita nih yang gue tahu dari narasumber ya. Jadi, kalian mau melakukan pesugihan ini tidak dilakukan seorang diri. Mungkin dilakukan beberapa kelompok, misalkan 5 orang nih. Nah, 5 orang ini mau maksud ya, sorry, gue lupa nih, maksud pesugihan sate gagak ini apa. Balik lagi dari cerita gue sebelumnya, kebanyakan pesugihan ini yaitu yang satu, menjadi kaya. Ini pesugihan ini adalah kaya dalam satu malam. Impian banyak orang ya, kayak satu malam. Gue juga jujur, gue pengen dong kayak dalam satu malam, tapi melakukan pesugihan ini. Kayaknya gue juga mikir untuk 2 atau 3 kali melakukan pesugihan ini. Oke, gue lanjut ya. Nah, pesugihan ini adalah pesugihan yang dilakukan untuk kaya dalam semalam dengan berdagang sate gagak. Nah, sate gagak ini gue ceritain ya cara nge-prepare-nya lah, prepare sate gagak kita, prepare pesugihan ini. Pertama, kalian buat beberapa grup, tidak dilakukan sendiri. Nah, beberapa grup ini datanglah ke dukun yang ada di gunung. Nah, gua juga nggak tahu ya di gunung mana, di daerah mana, karena nggak dijelaskan juga lebih spesifik gunung mana nih yang melakukan pesugihan ini. Nah, datang nih ke dukun nih, ke mbahnya. Terus nanti pas kalian mau ke mbahnya, bilang nih, mbah, saya mau melakukan pesugihan sate gagak ini. Nah, si mbahnya ini bakal membawa kalian ke gunung ini, gunung tersebut nih yang mau kalian jadiin ritual. Nah, yang kalian harus bawa untuk ritual ini, pertama itu karung, kedua gagak yang masih hidup, ketiga itu botol minuman ya pasti ya buat kalian ke atas kan itu nih gunakan. Dan ketiga, ini lebih epic sih menurut gue sama pesugihan ini, kalian itu nggak boleh berbusana, otomatis kalian telanjang bulat untuk melakukan ritual ini. Kalau untuk perempuan gue nggak tahu ya, tapi kalau untuk laki-laki ya mungkin laki-laki lebih ke bodo amat kali ya sama ritual ini, yang penting gue kaya dalam sehari gitu. Terus yang ketiga itu
kata narasumber gue air kencing. Nanti gue ceritain nih fungsinya air kencing ini. Nah, selanjutnya si Mbah ini bakal ngajak kalian ke gunung. Nah, udah sampai ke posnya nih, pos untuk melakukan pesugihan ini. Dari 5 orang ini dan 5 orang ini juga punya tugasnya masing-masing. Misalkan si A itu tugasnya untuk bakar sate, yang satunya untuk ngambil uang atau bla bla bla, itulah dia punya jobnya masing-masing. Nah, udah sampai di atas, udah prepare nih 5 orang ini, prepare sate yang dibikin ini, dan gagak ini nih dibunuh di atas. Jadi benar-benar dibikin di atas, disembelih di atas, dikulitin, dibikin sate, dan bumbunya itu bukan bumbu Padang ya, bukan juga bumbu kecap atau apa, bukan, tapi bumbunya itu adalah dari darah gagaknya sendiri. Nah, udah ini nih, udah jadi nih ya kan, udah ditusuk, udah dijadiin sate lah ya, udah dibakar. Misalkan ada satu orang ngomong kayak gitu, sate gagaknya. Kebayang gak? Aduh, gue merinding sih, gue ada merinding. Kebayang kalian di atas gunung gelap, cuman mungkin modal lilin kali ya, modal lilin, terus berlima, telanjang, terus tengah hutan malam-malam, dan dilakukan sekitar jam 11 jam 12 mungkin ya. Terus kalian ngomong sate gagaknya gitu. Kalau gue sih langsung pulang sih, nggak mungkin jualan ya malam-malam itu. Nah, saat orang tersebut ngomong sate, nah tiba-tiba ada satu sosok. Nah, aduh, gue merinding. Terus jujur aja gue merinding sih ngebacanya. Bukan orang sih, lebih ke sosok ya. Sosok ini datang, dia mau beli sate. Nah, sate itu dibayar dengan uang beneran ya. Dibayar dengan uang beneran. Kita kasih, misalkan satu sate dibayarnya 2 juta, 3 juta, atau 4 juta, sampai benar-benar satenya habis. Nah, fungsi dari air kencing itu, misalkan salah satu teman kalian pasti takut dong. Nah, saat dia pingsan nih, pas dia takut dan pingsan, nah air kencing itu yang disiramin. Nah, air kencing itu juga yang disiramin di duit itu, biar duit itu pertama nggak hilang dan teman kalian juga nggak hilang. Iuh banget ya, tapi ya itu ritualnya. Percaya nggak percaya, gue juga jujur sih percaya nggak percaya juga dengan ritual ini, pesugihan ini, tapi ini emang bener ada. Misalkan kalian dalam satu malam itu ngejualin banyak banget sate, dan kalian juga naburin kencing kalian itu ke dalam duit itu, mungkin dalam sehari kalian bisa dapat mungkin 500 juta atau 1 M, dan dibagi berlima. Nah, pesugihan ini juga tanpa tumbal. Walaupun tanpa tumbal, tetap aja memacu adrenalin yang luar biasa ya di dalam gunung, tengah malam, terus telanjang bulat. Kayak enggak deh, menurut gue enggak. Mungkin pulang-pulang gue habis itu dikerokin kali ya, gara-gara malam-malam kelayapan ke gunung gitu. Tapi pulang-pulang gue kaya. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh. Kita mungkin menurut gue pribadi untuk menjadi kaya seperti ini nih butuh usaha ya, seperti gue nih konten, kita kan butuh usaha untuk menjadi kaya tanpa pesugihan ya, seperti itu. Nah, gue udah ceritain nih sebuah ritual sate gagak yang mungkin kalian belum tahu kali. Jujur aja gue baru tahu, tapi emang ada. Dan saran gue untuk nggak melakukan hal ini. Nah, jangan lupa ya like, comment, and subscribe-nya untuk cerita misteri selanjutnya. Nah, ini kan kalian udah tahu ya cerita tentang sate gagak, pesugihan sate gagak. Gue karena ketahuinya dari artikel. Jika kalian lebih tahu tentang sate gagak, tolong komen di bawah untuk kita lebih banyak menceritakan hal-hal ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata di cerita ini.